Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Dan bagi yang baru menemukan channel kami, mohon bantuan untuk subscribe dulu agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Dan pada video kali ini saya ingin berbagi informasi sedikit mengenai pendaftaran badan ad hoc ataupun panitia pemungutan suara, singkatannya yaitu PPS. Ini berada di tingkat desa. Kemarin panitia pemilihan kecamatan sudah selesai, sudah ada pengumumannya siapa saja yang berhak ataupun yang lolos seleksi. Ini sekarang nanti malam ataupun besok sudah bisa kita melakukan pendaftaran seleksi panitia pemungutan suara, singkatannya yaitu PPS. Baik, kita lihat. Ini jadwal pembentukan PPS. Kita karena sudah tanggal 17 langsung di tanggal 18 di yang kedua ini, yaitu tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022, yaitu penerimaan pendaftaran calon anggota PPS. Yaitu besok tanggal 18 sudah bisa melakukan pendaftaran sebagai calon anggota PPS. Dan di tanggal 18 sampai dengan tanggal 27 Desember juga, yaitu penelitian administrasi calon anggota PPS ataupun diseleksi administrasi oleh panitia, yaitu di tanggal 18 sampai dengan tanggal 27 Desember. Dan di tanggal 30 Desember sampai dengan 1 Januari, yaitu pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS. Yaitu nanti di tanggal 1 Januari sudah ada pengumuman hasil seleksi administrasi. Dan seleksi tulis nanti di tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023, yaitu seleksi tertulis calon anggota PPS. Dan pengumuman seleksi tulis ataupun seleksi tertulis yaitu di tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Januari. Dan tanggapan masyarakat di tanggal 30 sampai dengan tanggal 7 Januari. Sampai nanti pelantikan sebagai anggota PPS yaitu di tanggal 13 Januari 2023. Akan tetapi apa saja persyaratan untuk mendaftar sebagai calon anggota PPS? Baik, kita lihat persyaratan apa saja yang dibutuhkan saat mendaftar sebagai calon anggota PPS. Ini yaitu perekrutan badan ad hoc panitia pemungutan suara tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Januari, kelengkapan dokumen persyaratan. Di sini ada 8 persyaratan yang harus kita penuhi saat kita mendaftar sebagai calon anggota PPS. Yang pertama yaitu surat pendaftaran. Ini surat pendaftarannya contohnya nanti bisa diunduh di SIAKBA. Akan tetapi untuk saat ini karena pendaftarannya belum dibuka, contoh surat pendaftarannya belum tersedia di website SIAKBA. Besok kemungkinan sudah ada contoh surat pendaftaran calon anggota PPS. Yang kedua yaitu fotokopi KTP elektronik. Dan yang ketiga yaitu fotokopi ijazah terakhir. Ini tingkat pendidikan yaitu tingkat SMA. Yang keempat surat pernyataan. Ini surat pernyataan ini bisa diunduh juga di SIAKBA. Nanti ataupun besok sudah ada contoh surat pernyataan. Nanti ataupun kalau sudah ada nanti saya taruhkan di deskripsi video ini. Yang kelima yaitu surat keterangan sehat.
Ini surat keterangan sehat ini bisa Bapak Ibu urus ataupun diambil di puskesmas terdekat. Yang keenam, daftar riwayat hidup. Ini contoh daftar riwayat hidup bisa diunduh juga di website Siakba. Yang ketujuh yaitu pas foto warna 4x6 6 lembar. Ini untuk kita serahkan secara fisik kepada kantor KIP Kabupaten setempat. Yang ke-8 yaitu surat keterangan dari partai politik yang bahwa kita tidak lagi aktif sebagai calon anggota politik. Ini bagi yang sudah pernah menjadi anggota partai politik. Ini bagi yang sudah pernah menjadi anggota partai politik, harus ada surat keterangan dari partai politik yang bahwa kita sudah tidak aktif lagi. Inilah 8 persyaratan bagi yang berkeinginan untuk mendaftar calon anggota PPS untuk pemilihan di tahun 2024 mendatang. Dan Bapak Ibu bisa dipastikan sebelum mendaftar sebagai calon anggota PPS, Bapak Ibu harus memastikan NIK-nya tidak terdaftar di salah satu pendukung partai politik. Cara cek sebelum mendaftar, Bapak Ibu bisa cek di sini. Ini untuk cek anggota partai politik calon peserta pemilu. Sebelum kita mendaftar di Siakba ataupun sebagai calon anggota PPS, Bapak Ibu bisa cek NIK-nya tidak terdaftar sebagai pendukung salah satu partai politik. Kalau memang Bapak Ibu NIK-nya terdaftar, maka tidak bisa melanjutkan untuk mendaftar anggota PPS ataupun tidak bisa mendaftar di Siakba. Begini cara ceknya. Tuliskan NIK, conteng dan cari. Ini tidak terdaftar dalam sipol. Artinya tidak mendukung ataupun tidak memberi dukungan kepada salah satu partai politik. Ini berarti bisa kita daftar di Siakba. Dan bagaimana cara mendaftar di Siakba ataupun pendaftaran di Siakba? Nanti tunggu video berikutnya. Dan bisa Bapak Ibu lihat juga di sini berapakah gaji dan masa kerja yang diterima oleh seorang anggota PPS. Di sini ketua PPS RP yaitu 1.500.000 per bulan. Ini anggota ketuanya. Anggota PPS yaitu RP 1.300.000 per bulan. Dan masa kerja PPS yaitu 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024. Yaitu sekitar 1 tahun 4 bulan kalau tidak salah. 1 tahun 4 bulan masa kerja ataupun 1 tahun 3 bulan masa kerja anggota PPS. Anggotanya 1.300.000 dan ketua 1.500.000 per bulan. Inilah persyaratan ataupun masa kerja sebagai calon anggota PPS. Besok sudah bisa melakukan pendaftaran dan pemilihan wilayah PPS karena masa pendaftarannya tanggal 18 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022. Beginilah cara pendaftaran dan nanti surat pendaftaran dan surat pernyataan dan daftar riwayat hidup akan saya lampirkan di deskripsi video ini. Bapak Ibu bisa download sendiri. Terima kasih telah mendengarkan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon dukungan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.